Memasuki akhir pekan dan pagi tadi kita sempat dikagetkan dengan aksi serangan dari Israel menuju Iran, dan ada kurang lebih tercatat 3 wilayah atau 3 area di Iran atau mendekati Iran yang didengar ada suara ledakan. Nah, tapi apakah ini menjadi kondisi geopolitik yang semakin meningkat atau tidak? Ternyata itu langsung diredam begitu saja selang beberapa menit berikutnya. Oke, berarti kali ini pertanyaan muncul, apakah kita tetap harus berhati-hati dengan kondisi geopolitik atau justru kita langsung fokus ke ekonomi? Karena ada beberapa pernyataan yang kecenderungannya juga mengubur harapan pemangkasan suku bunga. Oke, ini adalah ulasannya. Ya, faktor penggerak market yang utama adalah tadi pagi terkait dengan pergerakan ataupun sektor geopolitik. Di sisi geopolitik kita mendapatkan kabar ada serangan yang dicurigai oleh Israel terhadap Iran. Tapi hal ini disangkal dan bahkan langsung diredam begitu saja oleh pihak Iran sendiri. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan ini hanya aksi ataupun aktivasi lebih tepatnya di sisi sektor keamanan mereka. Jadi ada satu macam atau beberapa pesawat kecil yang mereka tembak sebagai aksi pelatihan. Nah, ini sebetulnya hal yang positif untuk meredam gejolak pasar. Tapi apakah ini akan berlangsung lama atau tidak? Ya, ini adalah catatannya teman-teman. Posisi yang terakhir, kalau misalkan teman-teman ingat, sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh Israel sudah pernah kami tayangkan, sudah pernah kami ingatkan di awal pekan lalu, bahwasanya ada kemungkinan kecenderungan hati-hati dalam 48 jam ke depan. Dan ternyata sampai tadi malam memang tidak terjadi apa-apa dan akhirnya pecahlah tadi pagi. Nah, tapi dengan hal ini, sebetulnya yang saya ingin tunjukkan kepada Anda semua adalah terkait dengan apa yang terjadi di hari Sabtu minggu lalu. Lebih tepatnya di akhir pekan. Dan di saat semua market tidak bergerak, semua market close, tapi ternyata ada aksi serangan dari Iran. Jadi yang kami khawatirkan untuk saat ini adalah Iran mungkin saja menyimpan atau bahkan menunda serangan balik ini di akhir pekan. Jadi tolong hati-hati, meskipun saya tidak melihat ini adalah menjadi hal yang paling utama, karena memang kita tidak bisa memprediksi apakah itu akan terjadi apa tidak. Tapi setidaknya belajar dari pengalaman di 2 minggu terakhir, saya rasa patut kita curigai bahwa itu akan terjadi di akhir pekan. So, yang lebih ringan adalah hindari transaksi menjelang penutupan akhir pekan. Kemudian yang kedua, hal yang juga membuat saya memperingatkan kepada Anda untuk berhati-hati adalah kondisi sebaliknya. Kondisi sebaliknya terjadi pada kondisi ekonomi, di mana 3 pejabat bank sentral dari Federal Reserve tadi malam memberikan pernyataan yang notabene cenderung hawkish. Ya, let's say mungkin hawkish ya, karena kalau misalnya kita perhatikan, ketiganya cenderung meminimalisir ekspektasi untuk pemangkasan di bulan Juni. Dan seperti kita ketahui bersama, pasar saat ini masih ekspektasinya adalah pemangkasan lebih cepat, entah itu di bulan Juni ataupun di bulan Juli. Walaupun demikian juga harus diwaspadai, karena data-data ekonomi juga cenderung mix atau beragam, terutama untuk data existing home sales tadi malam yang relatif lebih lemah. Nah, jadi di dalam hal ini, sebetulnya kita masih bisa mengharapkan bahwa mungkin saja cut rate bisa terjadi walaupun bukan Juni, tapi mungkin Juli atau September. Nah, ini dikarenakan minggu depan kita akan melihat kurang lebih dari data GDP ataupun dari data PCE, inflasi. Nah, inflasi PCE sendiri sudah dikatakan oleh Powell kemarin bahwa datanya memang cenderung relatif ekspektasi naik. Tapi dia mencatat atau memberikan catatan, termasuk juga dari Neil Kashkari, kalau memang inflasinya kelihatannya kembali turun ke level atau menuju ke arah 2%, ya otomatis hal terkait dengan pemangkasan suku bunga kembali terbuka. Nah, satu sisi teman-teman, hal ini akan berarti negatif untuk emas dan juga pasar saham yang sangat berharap untuk pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Oke, kita lihat. Dari John Williams, New York Fed mengatakan bahwa dia tidak melihat ada urgensi untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat, terutama di bulan Juni. Tapi juga tidak melihat ada kasus yang mendasar atau yang mendasari ataupun yang membenarkan untuk kenaikan suku bunga, at least untuk saat ini. Memang, kondisi inflasi terakhir rebound ke 3,5%, tapi itu adalah bagian dari bumpy yang disebut oleh Powell di pertemuan terakhirnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Bostic, Rafael Bostic sedikit berbeda dan bahlah mungkin bisa dibilang paling hawkish di antara ketiganya ya. Bostic mengatakan bahwa dia mau tidak mau membuka opsi untuk melakukan kenaikan suku bunga. Nah, ini catatannya kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Williams, bahwasanya dia melihat ada potensi itu harus tetap dilakukan kalau misalkan melihat inflasi yang terhenti atau bahkan bergerak naik alias berlawanan arah dari ekspektasi. Nah,
Sementara Neil Kashkari sedikit meredam dan mungkin saya nilai ini ada di tengah-tengah. Kashkari mengatakan kita masih tetap terbuka untuk opsi pemangkasan kalau inflasinya turun mengarah ke 2%. Dalam artian mengarah di sini berarti kita berharap bahwa data inflasi berikutnya entah PCE ataupun inflasi CPI at least turun kembali di bawah 3%. Kalaupun untuk target ke 2,0% kelihatannya agak berat. Dan Neil Kashkari memang kecenderungannya ini agak labil ya, karena dia juga mengatakan mungkin hal tersebut baru akan terjadi di tahun 2025. Nah, ketiga hal ini kita rangkum dan kita simpulkan bahwa mereka kecenderungannya hawkish, sehingga itu yang mengancam kenapa emas kembali turun dengan mudah saat kondisi geopolitiknya redam begitu saja. Nah, untuk emas sendiri, beberapa level support yang harus diperhatikan nanti akan kita lihat di live streaming nanti sore, termasuk juga nasib dengan pasar saham. Nah, khusus pasar saham, saya melihat potensinya akhir pekan ini tetap ada bayang-bayang terkait dengan tekanan geopolitik. Tapi di satu sisi, memang kelihatan secara teknikal harusnya sudah mulai rebound karena sudah oversold. Tapi apakah itu berarti pertanda bahwa dia akan kembali rally? Belum tentu, karena semua ini kaitannya dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga yang diredam oleh ketiga pejabat bank sentral ini. Oke, satu hal yang bisa simpulkan juga, ketiganya memang kecenderungan hawkish, tapi ketiganya juga menyatakan semua akan bergantung kepada data ekonomi. So, GDP minggu depan dan inflasi PCE minggu depan, kemudian ada non-farm payroll di awal bulan depan, dan termasuk juga data CPI berikutnya. Jadi, April saya rasa tidak usah khawatir, karena kemungkinan dia tidak akan merubah suku bunga, cuman masalahnya adalah untuk potensi bulan Juni kelihatannya tidak akan ada pemangkasan, juga tidak akan ada ataupun keputusan ya untuk yang lebih jelas di periode berikutnya. So, semua masih tetap terbuka untuk relatif kepada data ekonomi. Nah, terkait dengan central bank speakers yang lain, ada dari Kazuo Ueda. Dari Gubernur Ueda mengatakan bahwa kemungkinan ini dia lebih menyoroti kepada angka inflasi Jepang yang pagi tadi kurang lebih dirilis di angka 2,6%. Satu sisi teman-teman, Ueda mengatakan bahwa ada korelasi kemungkinannya kalau kita korelasikan seperti itu, dia melihat ada korelasi antara yen yang melemah dengan kondisi inflasi. Menurut dia, semakin melemahnya yen kemungkinan itulah yang membuat kenapa tren inflasi kecenderungannya mengalami penurunan juga. Jadi dalam hal ini, ya kalau memang mata uangnya terlalu lemah, maka kemungkinan potensinya inflasi yang diinginkan juga tidak terjaga stabil di atas 2%. Nah, ini berarti akan ada perubahan kebijakan lagi. Kita belum tahu perubahan kebijakan yang dimaksud oleh Kazuo Ueda ini, apakah sinyal akan terjadi kenaikan berikutnya, atau justru malah dia pangkas lagi ke 0%. Cukup menarik. Kalau iya, berarti ini adalah relatif singkat ya. Andai kata kemarin di bulan Maret dia melakukan kenaikan suku bunga yang menandakan kembalinya atau keluar dari suku bunga negatif, maka kalau misalkan ternyata di pertemuan berikutnya, entah itu di bulan Mei, entah itu di bulan Oktober, kalau ternyata dia mengatakan akan memangkas kembali, saya rasa ini akan menjadi suku bunga yang tersingkat dan kembali ke sisi negatifnya. Tapi mudah-mudahan tidak. Justru kalau misalkan saya membacanya, ini adalah peluang mereka untuk kembali menaikkan suku bunga, sehingga mata uang Jepang atau dalam arti adalah Japanese yen berpotensi mengalami penguatan. Kita tinggal tunggu waktunya. Nah, satu sisi kaitannya dengan BOE, ada salah satu pernyataan yang cenderung hawkish, yaitu dari Green yang mengatakan dia melihat tingkat upah sebetulnya mengalami kenaikan meskipun ya kenaikannya masih cukup normal. Tapi dia melihat di sini dengan inflasi yang masih tetap solid dan juga kondisi pasar tenaga kerja Inggris yang relatif ya bisa dibilang melonggar, Green melihat tidak ada kasus dasar yang mengharuskan untuk BOE mempertimbangkan pemangkasan di bulan Juni. Ini akan tradisi tentunya dengan apa yang dikatakan oleh ECB, sehingga kalau misalkan kita urutkan mata uang mana yang akan relatif lebih cepat melemah adalah euro. Kenapa? Karena euro atau ECB dalam hal ini lebih confirm untuk melakukan atau terbuka untuk melakukan pemangkasan di bulan Juni ketimbang BOE. Nah, yang kedua adalah tentunya pound sterling kemungkinan berpotensi melemah. Dan ketiga tentunya, yes, Japanese yen masih tetap berpotensi melemah, walaupun tadi pagi sempat tergusur atau turun di bawah 154 ya. Tapi sudah kembali rebound berhubung geopolitiknya sudah diredam. Jadi status safe haven-nya yen kelihatannya mulai berkurang dan kita lagi-lagi market masih tunggu apakah BOJ berani untuk melakukan intervensi atau tidak. Sejauh ini belum ada kabar yang terbaru. Oke, economic data malam ini akan menyisakan speak dari BOE dan saya tidak melihat ada data ekonomi dari Amerika. Jadi saya harapkan teman-teman tetap waspada dengan kondisi geopolitik. Itu yang paling utama.
Kalau misalkan ditanya apakah respon ataupun reaksi dari pernyataan para pejabat Fed itu akan kembali membayangi, so far ya. Dan itu yang kita lihat setidaknya setelah diredamnya kondisi geopolitik, emas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari teritori 2417 turun sampai kurang lebih 2470-an. Nah, cuman di sini kalau kita kaitkan dengan efek akhir pekan, mendekati akhir pekan selalu saya ingatkan kembali, hati-hati dengan efek geopolitik terlebih dulu. Dan selama ada ketidakpastian dalam hal geopolitik, maka yang dikhawatirkan adalah kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan inflasi, dan itu juga yang menunda kemungkinan potensi pemangkasan suku bunga. Tapi di sisi lain, semakin eskalasi geopolitik itu meningkat, maka diuntungkanlah emas sebagai safe haven bersama juga dengan dolar dan juga yen. Nah, jadi kita tinggal tunggu mana yang akan lebih bergerak utamanya. Oke, berarti yang tersisa untuk hari ini adalah terkait dengan geopolitik, jadi hati-hati saja, terutama mendekati penutupan akhir pekan ya. Dan ini adalah uraian potensi aksi reaksi pasar. Jadi di sini saya mengelompokkan dua hal teman-teman, potensi ekonomi dan juga potensi geopolitik. Mana yang harus diutamakan? Kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi, kali ini ekonomi yang dimaksud adalah ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga. Ketika kita ketahui tadi bahwa ekspektasi kali ini untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat dari Fed kelihatannya diredam dan atau ditunda lebih tepatnya, dan itu efeknya negatif untuk pasar saham dan juga emas. Positif untuk US dollar tentunya, dan juga tentunya USD Japanese Yen akan mengalami kenaikan. Nah, oke, kita sortir di sini. Potensi yang pertama, kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi, ternyata ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat masih tetap terbuka, katakanlah dengan data ekonomi yang relatif lebih lemah atau relatif beragam atau mix, maka seharusnya reaksi normalnya adalah emas dan juga pasar saham akan bergerak positif alias naik. Ini dikaitkan dengan pelemahan US dollar, dan tentunya USD Japanese Yen bisa memiliki peluang ataupun ruang untuk mengalami penurunan tanpa intervensi. Ya, ini memasukkan pelemahan US dollar tentunya. Atau yang kedua, kalau ternyata ekspektasi ekonomi yang kita bicara tentang pemangkasan diredam alias mungkin ditunda, tidak lebih cepat, tidak ada urgensi lebih cepat, maka ini adalah negatif untuk emas ataupun pasar saham. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan USD Japanese Yen bergerak naik karena dolarnya cenderung mengalami kenaikan dan juga US Treasury-nya tentunya mengalami kenaikan. Nah, tapi di sini kita akan melihat potensi yang sebaliknya. Kalau ternyata komposisinya adalah cut rate yang mungkin dimundurkan atau ditunda, tapi kemudian dibayangi atau dihajar dengan yang namanya geopolitik seperti tadi pagi. Ini akan berdampak negatif tentunya kepada pasar saham, karena itu adalah risk asset. Kemudian juga semua mata uang versus dolar juga akan mengalami pelemahan. Nah, tapi di sini yen akan bergerak positif atau menguat bersama US dollar sebagai safe haven, juga bersama emas yang akan mengalami kenaikan. Jadi ini aksi reaksi yang harusnya akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan kalau misalkan katakanlah masih dibayangi oleh geopolitik. Oke, berarti nanti sore kita akan ketemu untuk membahas dan mengupas-kupas apakah ada kesempatan untuk membeli kembali emas yang sudah kembali turun di bawah 2400, atau memang seharusnya kita melihat koreksi yang lebih sepadan. Saya melihat mungkin 2350 sebagai level support standar, tapi apakah itu akan ditembus atau tidak, kita akan lihat dan ketemu di live streaming sore nanti.